Masih ingat kuis sebelumnya? Saat Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel di kota Sikem untuk menyampaikan pesan penting. Di sana, bangsa Israel juga berjanji sesuatu di hadapan Yosua. Menurutmu, apakah mereka benar-benar menepati janji itu? Yuk, langsung aja kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama, apa janji bangsa Israel kepada Tuhan ketika Yosua mengumpulkan mereka di kota Sikem? Apakah kami akan kembali ke Mesir? Atau kami akan menyembah berhala? Atau kami akan mengikuti bangsa lain? Atau kami akan beribadah kepada Tuhan? Jawabannya adalah bangsa Israel berjanji akan tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka juga berjanji tidak akan mengikuti bangsa-bangsa lain yang menyembah patung. Janji itu terdengar sangat baik. Tapi, apakah mereka benar-benar menepatinya? Yuk lanjut pertanyaan kedua. Apa yang terjadi pada bangsa Israel setelah Yosua dan orang-orang sezamannya meninggal? Apakah orang Israel tetap setia kepada Tuhan? Atau orang Israel bertambah banyak dan kaya? Atau muncul generasi baru yang tidak mengenal Tuhan? Atau semua orang Israel kembali ke Mesir? Jawabannya adalah yang ketiga. Yosua dan orang-orang yang dulu taat kepada Tuhan sudah meninggal. Lalu, anak-anak mereka tumbuh besar. Tapi, mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak tahu semua pertolongan Tuhan. Akibatnya, mereka mulai menyembah patung dan meninggalkan Tuhan. Patung itu benda mati, tidak bisa menolong, tidak bisa mendengar. Bukan Tuhan yang hidup. Ini sangat menyedihkan. Padahal dulu mereka pernah berjanji akan tetap beribadah kepada Tuhan. Menurutmu, apakah kita boleh tidak menepati janji? Apakah boleh kalau tidak ada yang tahu? Atau boleh kalau sedang malas? Atau boleh kalau teman juga melakukannya? Atau tidak boleh? Janji harus ditepati. Benar sekali, janji harus ditepati. Tuhan selalu menepati janjinya. Karena itu, kita juga belajar menepati janji yang kita buat kepada orang lain. Apa yang dilakukan bangsa Israel ketika mereka ditindas oleh musuh di tanah Kanaan? Apakah mereka melupakan Tuhan? Atau mereka lari ke Mesir? Atau mereka berseru meminta pertolongan Tuhan? Atau mereka membuat patung anak lembu emas? Jawabannya adalah mereka berseru meminta pertolongan Tuhan. Hidup bangsa Israel sangat susah, sehingga mereka berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan mereka dan mengirim seorang hakim kepada bangsa Israel. Apa tugas hakim yang Tuhan utus kepada bangsa Israel? Apakah mengumpulkan pajak? Atau menyelamatkan bangsa Israel dari musuh? Atau membangun menara tinggi? Atau membangun benteng besar? Jawabannya adalah menyelamatkan bangsa Israel dari musuh. Pada zaman itu, hakim bukan seperti hakim di pengadilan sekarang ini, tapi seorang pemimpin yang dipakai Tuhan untuk memimpin dan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuh yang menindas mereka. Hebat! Kamu sudah menyelesaikan setengah kuis. Yuk lanjut! Siapa hakim pertama yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim? Apakah Otniel? Atau Gideon? Atau Deborah? Atau Simson? Benar! Otniel! Tuhan memakai Otniel untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Raja Aram yang menindas mereka selama 8 tahun. Sesudah itu, bangsa Israel hidup damai selama 40 tahun. Tetapi, setelah Otniel meninggal, bangsa Israel kembali melupakan Tuhan. Siapa nama hakim Israel setelah Otniel? Apakah Simson? Atau Gideon? Atau Ehud? Atau Deborah?
Benar, hakim berikutnya adalah Ehud. Melalui Ehud, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Moab. Bangsa Israel kembali hidup damai selama 80 tahun. Tetapi sesudah itu, mereka kembali melupakan Tuhan. Siapakah hakim yang mengalahkan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu? Apakah Samgar, atau Gideon, atau Simson, atau Barak? Kamu benar, Samgar. Samgar mengalahkan 600 orang Filistin hanya dengan tongkat penghalau lembu. Wah, luar biasa. Tuhan juga memberikan kemenangan kepada Israel melalui Samgar. Tahukah kalian, bangsa Israel terus mengulangi pola yang sama lagi dan lagi. Coba kita lihat apa yang terus terjadi. Israel menyembah Tuhan. Israel tidak taat dan menyembah berhala. Israel ditindas oleh musuh. Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan mengirim seorang hakim. Israel diselamatkan dan hidup damai. Inilah pola yang terus berulang. Yuk lanjut pertanyaan berikutnya. Siapakah juru selamat yang Tuhan berikan bagi kita? Apakah Musa, atau Daud, atau Otniel, atau Tuhan Yesus? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Hakim Otniel, Ehud, dan Samgar hanya menolong bangsa Israel untuk sementara waktu. Setelah hakim itu meninggal, bangsa Israel kembali melupakan Tuhan dan berbuat dosa lagi. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Manusia membutuhkan juru selamat yang lebih besar, yang bukan hanya menyelamatkan dari musuh, tetapi juga menyelamatkan dari dosa. Karena itu, Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ketika kita percaya kepadanya, Tuhan mengampuni dosa kita dan mulai mengubah hati kita supaya kita semakin mengasihi dan menaatinya. Di kitab Perjanjian Lama manakah kisah Tuhan menolong Israel melalui Otniel, Ehud, dan Samgar dicatat? Apakah Bilangan, atau Yosua, atau Hakim-Hakim, atau Tawari? Tepat sekali, kitab Hakim-Hakim. Kamu bisa baca kisah mereka di kitab Hakim-Hakim 1-3 ya. Luar biasa, kamu sudah menyelesaikan kuis hari ini. Melalui kuis ini, kita diingatkan bahwa seringkali kita juga tidak menaati perintah Tuhan. Tahu apa yang benar, tapi memilih melakukan yang salah. Tapi, Tuhan tetap mengasihi kita dan selalu setia kepada janjinya. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, yuk kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, mengingat semua kebaikannya dan menaati firman-Nya setiap hari. Jangan lupa baca Alkitabmu setiap hari. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus sayang kamu.